Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video bagian kelima, panduan dasar-dasar pemrograman untuk program Laundry Naila. Di sini kita akan membahas mengenai source code serta GUI untuk form riwayat transaksi. Sebelumnya kita telah membahas source code serta GUI yang ada pada form utama. Video yang cukup panjang, jadi semoga teman-teman tidak bosan untuk mempelajarinya. Sekarang kita akan masuk pada form riwayat transaksi. Tanpa berlama-lama, berikut adalah videonya. Baik, ini merupakan tampilan dari tampilan GUI atau antarmuka dari form 4 riwayat transaksi. Terdapat ada dua group box, yaitu group box 1 dan group box 2. Group box 1 itu adalah tempat riwayat, di mana nanti list box 1 akan secara otomatis nanti sudah ada nomornya, penomorannya, nama, serta telepon, serta total belanja semua pelanggan yang telah menggunakan jasa Laundry Naila. Dan ini telah ada saat awal program dijalankan, karena udah dimasukkan sebelumnya di codingan form 3. Di sini ada edit 1, tugasnya nanti adalah tempat untuk penginputan nama. Nanti ada button 1 untuk mencari nama yang sesuai dengan yang kita ingin carikan pada bagian listbox 2. Dia cek dengan listbox 2 dan edit 1. Kita juga ada combo box 1 untuk memilih tipe pengurutan, apakah ascending atau descending. Dimana di sini saya gunakan kata-kata yang lain, yaitu kalau untuk ascending berarti transaksi terkecil, kalau descending transaksi terbesar. Di sini juga ada button untuk sorting. Setelah kita memilih tipe sortingnya, barulah di sini kita sort dan total belanjanya akan diurutkan, serta akan diupdate juga untuk sebelah-belahnya ini untuk nama, nomor teleponnya. Ada juga button 3 untuk mengembalikan tampilan ke form utama, dan button 4 untuk nantinya jika kita cari nama pelanggan yang ada di sini, data pelanggan yang ada pada bagian ini, dia akan tampil pada listbox 6 untuk nama, listbox 7 untuk telepon, serta total belanja di listbox 8. Jika kita pencet return, data yang ada di sini akan pindah ke form 6 dan sistem akan menampilkan form 6 atau form khusus untuk komplain pelanggan. Mungkin kita mulai dari bagian yang mudah aja dulu. 3 ya gunanya untuk menampilkan form utama, pakai hide dan show, simple. Nah, kita mulai dari bagian awal kali ya. Nah, di sini tipe pengurutan yang saya gunakan itu adalah counting sort. Jadi kita perlu fungsi utama atau fungsi yang kita deklarasikan di deklarasi global, di tempat deklarasi global untuk counting sort berdasarkan nilai total belanja. Nah, ini adalah fungsi utamanya, di mana ada beberapa parameter, yaitu array, name, phone, and, dan boolean. Nah, gunanya 5 ini adalah sebagai parameter, di mana array itu nantinya adalah tempat untuk array yang ada atau total data yang ada. Names itu adalah untuk namanya, phone, array ini adalah untuk total belanjanya, nama ini adalah untuk namanya, dan nomor teleponnya. Karena nanti kalau kalau kita hanya gunakan array ini saja sebagai sebagai parameternya, nanti yang hanya terurut itu hanya total belanjanya, sedangkan nama dan teleponnya tidak. Dan ada juga boolean ascending. Yang pertama, kita harus temukan dulu nilai maksimum dalam array tersebut untuk menentukan ukuran array count, di mana integer max ini sama dengan array ke indeks ke 6. Kita lakukan perulangan. Jika integer i itu sama dengan 1, i-nya kecil dari n, maka i++, dan akan dilakukan pengecekan array i ini kalau lebih kecil dari array maksimum, maka akan ditukar tempatnya, maksimum sama dengan array ke i. Jadi dia akan pindah. Kenapa? Karena nanti kan ini awalnya kita set ascending ya, jadi dia akan pindah gitu. Yang kalau ini lebih besar, jadi yang
maksimumnya ke awal, array i-nya ke terakhir. Setelah itu kita akan membuat array baru untuk menampung hasil sorting dan variabel tambahan untuk nama dan nomor HP. Jadi kita bikin array baru untuk menampung hasil sorting dan variabelnya. Lalu barulah setelah itu kita menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dengan perulangan juga. Dan kita mengubah count untuk menunjukkan posisi elemen di array output, apakah itu ascending atau descending. Jika yang dipilih itu ascending, yaitu transaksi terkecil, maka jika integer pertama kita lakukan dulu perulangan, kita set i-nya sama dengan 1. Kalau i ini kecil dari yang paling maksimum, maka jika ascending kan, karena dia lebih kecil, maka count-nya itu kita mengubahkan. Jadi count i kita tambahkan dengan count i min 1. Selanjutnya begitu juga dengan untuk perulangan jika tipe descending. Kita tambahkan i plus 1 karena dia descending. Kalau ascending kita i kurang 1. Selanjutnya kita bangun array output berdasarkan count untuk ukuran saat ini. Jadi kita bangun lagi array outputnya untuk ukurannya dan kita salin data yang udah kita urutkan ke array asli. Jadi array i-nya atau array aslinya kita masukkan lagi output yang udah kita hitung tadi, namanya serta nomor teleponnya. Dan kita bebaskan metode memori yang telah dialokasikan untuk nama, nomor telepon serta count tadi. Ini juga barulah ini selesai fungsi utama untuk counting sort. Nah, selanjutnya ada deklarasi variabel global untuk pencarian, di mana pencarian ini saya menggunakan metode substring, jadi tidak perlu fungsi, kita hanya perlu beberapa variabel untuk menyimpan nama yang dicari, string pencarian, serta boolean untuk menandai apakah data ditemukan. Berikut mungkin sudah untuk awalnya, mungkin itu aja. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas untuk bagian pencarian dulu mungkin. Button 1 di pencarian. Nah, saya itu menggunakan metode substring, di mana metode ini unggul karena tidak case sensitif terhadap terhadap huruf kapital atau terhadap spasi. Biasanya kalau di C++ itu adalah program yang bahasa pemrograman yang sangat case sensitif. Jadi jika kita cari misalnya nama Naila, jika yang ada di data itu n-nya itu adalah n kecil, bukan n kapital, maka datanya itu tidak akan ditemukan. Nah, itu kan kurang praktikal ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya menggunakan metode substring, jadi walaupun yang diinputkan itu entahkah nanti Naila, semuanya kapital, walaupun yang ada di data itu adalah n-nya kecil, jadi dia juga akan tetap ketemu, entahkah tadi Naila, yang dicari itu Naila, setiap hurufnya ada spasi, dia juga akan ketemu. Yang pertama, kita mengambil nama target di edit 1 dengan menggunakan titik trim di sini. Nah, guna trim ini ya untuk menghapus spasi di awal dan akhir, jadi dia juga tidak case sensitif terhadap spasi. Pertama, kita cek dulu. Nah, kita lakukan pengecekan. Jika nggak ada nama yang diinputkan di sini, lalu kita memencet button cari, akan keluar pesan bahwa untuk mengisikan nama pelanggan yang ingin dicari. Nah, kita harus mengosongkan dulu nih bagian pencarian. Kita kosongkan dengan clear dan kita reset status pencariannya itu false. Lakukan perulangan untuk mencari data pelanggan. For integer i sama dengan 0, i kecil dari jumlah data yang ada pada saat ini, incrementkan i. Nah, kita periksa dulu apakah item list box ini cocok dengan kriteria pencarian, di mana kita gunakan lowercase, post lowercase, di mana ini gunanya itu biar dia tidak sensitif terhadap huruf kapital. Nah, jika cocok, ternyata ini yang ada pada bagian ini cocok dengan yang kita temukan.
pencarian ini pada edit ini, maka di edit 6 pada group box kedua akan ditampilkan string ini yang ini. Di group box 7 akan tampil nomor HP-nya, dan group box 8 akan tampil total belanjanya. Barulah yang sebelumnya kita reset false akan kita buat menjadi true. Kita menandai bahwa kita menemukan data tersebut. Namun, jika ternyata ini pas dilakukan pengecekan ternyata tidak ada yang benar-benar sesuai, walaupun ini sudah tidak sensitif huruf kapital dan spasi, maka akan keluar tampilan bahwa data tidak ditemukan. Begitu. Selanjutnya untuk sorting. Nah, yang pertama kita akan mengecek apakah apakah petugas itu memilih combo box ascending, yaitu urutan terkecil ke terbesar, atau descending, dari terbesar ke terkecil. Nah, boolean ascending itu ada pada item index ke-0 di combo box 1. Kalau descending dia ada 1 di indeks ke-1 pada combo box pertama. Lalu ini kita set dulu menjadi ascending. Pertama kita dapatkan jumlah item dulu di list box 5 atau total belanja, karena yang akan kita urutkan itu parameternya berdasarkan total belanja. Nah, integer n itu kita dapatkan dari total item count-nya atau total datanya. Nah, kita pastikan dulu ada data yang untuk diurutkan. Kalau nggak ada, nanti sistem akan menampilkan tampilan bahwa tidak ada data untuk diurutkan. Selanjutnya kita buat array sementara untuk menyimpan total belanja, nama, serta nomor HP pelanggan. Dan kita akan menyalin data dari list box ke array sementara. Jadi array kita akan menyalin total belanjanya, menyalin nama ke names i, dan nomor HP ke votes i. Barulah tadi kita akan memanggil fungsi counting sort untuk mengurutkan data berdasarkan 5 parameter ini. Dan setelah diurutkan, data itu akan disalin kembali ke list box. Kan diurutkannya di array sementara. Lalu kita panggil dan akan ditampilkan lagi ke list box untuk data yang telah diurutkan. Nah, ini jika kita urutkan total belanja, nama serta nomor HP-nya itu mengikuti sesuai dengan total belanjanya. Setelah itu barulah kita membebaskan memori dan akan keluar pesan bahwa data berhasil disimpan. Ini seperti itu. Lalu di sini nanti akan ada button return ya. Kita cek. Nah, button return ini tidak banyak fungsinya, hanya yang pertama itu gunanya untuk memindahkan data yang ada di sini ke form 6. Lalu nanti untuk dilakukan proses komplain pelanggan, dan nanti akan ditampilkan, dan sistem akan menampilkan form 6, mengalihkan tampilan ke form 6. Ya, mungkin sekian untuk form 4. Tidak terlalu ribet seperti video sebelumnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.